Salam jumpa. Saya Gary dan saya adalah asisten Hasan Sadili. Kali ini saya akan membahas kembali mengenai Google Classroom. Sebelumnya, telah dibahas tentang Google Classroom untuk guru, dan Google Classroom untuk siswa. Kali ini, saya akan membahas tentang Google Classroom untuk digunakan satu kelas. Dalam pengembangannya, Google Classroom tidak hanya bisa digunakan untuk satu pelajaran, tetapi bisa digunakan untuk satu kelas dengan beberapa mata pelajaran. Pembahasan akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagaimana menambahkan guru, bagaimana menambahkan pelajaran dan bagaimana membuat daftar hadir. Yuk, langsung saja kita ke bagian yang pertama, yaitu bagaimana menambahkan guru, yang akan disampaikan oleh Hasan Sadili. Baik, terima kasih Gary. Untuk mengundang pengajar menggunakan Google Classroom, caranya yaitu yang pertama, buka Google Classroom, lalu pilih kelas yang akan ditambahkan guru. Nah, pada bagian anggota, ketuk ikon tambah pengajar yang ada di samping bacaan pengajar. Gambarnya gambar orang dan ada tanda plusnya, ikonnya itu. Kemudian masukkan alamat email pengajar, lalu ketuk undang yang ada di bagian kanan atas. Kalau yang di bawah itu yang link, ya, itu untuk murid. Jadi untuk mengundang guru ini hanya bisa lewat email ya, mencantumkan email lalu klik atau ketuk undang. Nah, lalu untuk menerima undangan mengajar di dalam kelas, pengajar yang diundang nanti akan mendapatkan email yang meminta mereka untuk mengajar bersama di kelas. Nah, untuk bergabung ke kelas, pengajar yang diundang harus mengklik link gabung atau dari laptop ya. Kalau dari laptop mengklik, kalau dari HP berarti pencet atau ketuk gabung yang ada di email. Nah, otomatis dengan mengetuk gabung atau mengklik gabung, nanti akan otomatis tergabung di dalam Google Classroom yang mengundang, begitu. Nah, untuk menghapus rekan pengajar, misalnya karena gurunya tidak lagi mengajar atau gurunya keluar, untuk menghapus rekan pengajar, yang pertama sudah pasti buka Google Classroom-nya, lalu pilih kelas yang dituju. Nah, pada bagian anggota, cari nama atau guru atau akun guru yang akan dihapus. Lalu ketuk ikon 3 titik yang ada di samping nama guru itu, lalu pilih hapus ya, untuk mengonfirmasi bahwa guru tersebut akan dihapus dari keikutsertaan di Google Classroom. Sekarang, mari kita ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana menambahkan pelajaran. Untuk membuat mata pelajaran atau topik, nah, jadi fitur topik ini di Google Classroom bisa digunakan untuk mengelompokkan tugas atau materi sesuai pelajaran. Sebut saja mata pelajaran. Nah, selain itu fitur ini juga bisa digunakan untuk mengelompokkan daftar hadir, UAS, UTS, dan lain-lain. Jadi tugas-tugas itu atau materi itu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori itu. Itu gunanya fitur topik. Nah, untuk menggunakan fitur topik, untuk membuat mata pelajaran, yang pertama yang harus dilakukan adalah buka Google Classroom, lalu masuk ke kelas yang dituju, kemudian ketuk tugas kelas, lalu ketuk tambahkan atau tanda plus yang ada di tugas kelas, itu yang bulat ada tanda plusnya. Kemudian pilih topik, lalu masukkan nama topik atau nama pelajaran. Jadi di nama topiknya ini dibuat, kalau memang ini untuk mata pelajaran, ditulis nama pelajarannya, lalu ketuk tambahkan. Kemudian cara membuat materi atau tugas sesuai mata pelajaran. Yang pertama yang harus dilakukan adalah buka Google Classroom-nya, lalu masuk ke kelas yang dituju, lalu ketuk tugas kelas, lalu ketuk tambahkan atau tanda plus yang ada di tugas kelas. Kemudian pilih materi atau tugas. Nah, masukkan judul materi atau tugas beserta deskripsinya. Di bagian topik, masukkan pelajaran atau topik yang diinginkan sesuai dengan contoh di video ini.
Lalu terakhir adalah ketuk kirim. Nah, kirim ini adalah logo yang seperti pesawat kertas yang ada di atas kanan. Akhirnya, kita tiba di bagian yang ketiga, yaitu bagaimana membuat daftar hadir. Nah, sekarang waktunya membuat daftar hadir. Jadi, daftar hadir di Google Classroom diantaranya bisa dibuat dengan cara yang pertama adalah membuat daftar hadir di bagian beranda atau forum, dan juga membuat daftar hadir dengan fitur pertanyaan. Sekarang mari kita membuat daftar hadir di bagian beranda atau forum. Yang pertama yang harus dilakukan adalah buka Google Classroom, lalu masuk ke kelas yang dituju. Di bagian forum, silakan posting judul daftar hadir seperti contoh di video ini. Lalu terakhir adalah ketuk kirim. Nah, kirim ini adalah logo yang seperti pesawat kertas yang ada di atas kanan. Nah, untuk menyatakan kehadiran, siswa bisa memberi komentar dengan mengetik hadir, begitu. Yang kedua yaitu membuat daftar hadir dengan fitur pertanyaan. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah buka Google Classroom, lalu masuk ke kelas yang dituju. Di bagian tugas kelas, ketuk tambahkan atau tanda plus yang ada di kiri bawah, lalu pilih pertanyaan. Nah, masukkan judul dan deskripsi daftar hadir seperti contoh di video ini, atau bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Nah, pada bagian jawaban singkat, ubah jadi pilihan ganda. Di bagian pilihan ganda, buatlah 3 opsi kehadiran, yaitu hadir, izin, dan sakit. Lalu masukkan topiknya yaitu daftar hadir supaya dikelompokkan berdasarkan daftar hadir. Masukkan batas waktu pengisian daftar hadir di bagian tenggat. Batasnya bisa berupa hari atau berupa jam ya. Lalu terakhir adalah ketuk kirim. Nah, kirim ini adalah logo yang seperti pesawat kertas yang ada di atas kanan. Cara mengisi daftar hadir yang dibuat dengan fitur pertanyaan, langkah-langkahnya adalah silakan buka Google Classroom, lalu masuk ke kelas yang dituju. Lalu di bagian forum atau tugas kelas, cari daftar hadir yang harus diisi. Kemudian pilih opsi kehadiran hadir, izin, atau sakit. Setelah itu klik serahkan. Kemudian klik kirim. Dan kehadiran pun telah diisi ya. Demikian pembahasan mengenai Google Classroom untuk satu kelas. Jika ini bermanfaat silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.